Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum masuk materi pembelajaran kita pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Govin Setiawan Lubis dengan NIM 19073018, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas atau menerangkan prinsip kerja sistem starter. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari prinsip kerja sistem starter, komponen sistem starter, rangkaian sistem starter, serta cara kerja dari sistem starter tersebut pada sepeda motor. Yang akan videonya akan saya tayangkan di slide berikutnya. Saya akan menjelaskan cara kerja sistem starter pada sepeda motor. Nah, adapun beberapa komponennya yang akan saya jelaskan di video kali ini. Komponen dari sistem starter itu yang pertama ada baterai atau aki, yang kedua kunci kontak, yang ketiga sekring atau fuse ya. Yang keempat itu switch starter, yang kelima itu relay starter atau bendik, yang keenam itu motor starter. Nah, baterai itu pada sistem starter berfungsi sebagai sumber arus DC kurang lebih 12 volt. Nah, apabila baterai ini kurang dari 12 volt, ya 11 atau 11,5 lah, itu masih bisa digunakan untuk menggerakkan motor starter itu. Apabila kurang dari itu mungkin bisa, tetapi motornya nanti bergeraknya lemah ya, atau kurang seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya itu antara 12 volt ke atas. Kemudian ada kunci kontak. Nah, kunci kontak ini sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan dan menyambungkan arus utama pada sistem starter, seperti itu ya. Kemudian ada sekring atau fuse. Ini digunakan untuk sistem pengaman pada rangkaian sistem starter sepeda motor. Apabila dari rangkaian sistem starter ada konsleting, maka sekring ini akan terputus di bagian tengah yang ini ya, di sini. Kemudian ada switch starter. Nah, switch starter ini difungsikan untuk memutus dan menyambung pada rangkaian sistem starter itu sendiri, atau yang menghasilkan rangkaian terbuka dan tertutup, yang mengatur rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup pada sistem starter sepeda motor. Kemudian ada relay starter atau bendik. Nah, relay starter atau bendik ini selain sebagai penghubung atau pemutus arus, dia juga berfungsi sebagai sistem pengaman pada motornya nanti yang setelah ini ya, motor starternya itu sendiri. Nah, selain sebagai pemutus dan penyambung dan pengaman, relay starter ini sendiri juga bekerja untuk meringankan kerja dari motor starter itu sendiri. Jadi relay starter ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk memutus dan menyambung, yang kedua sebagai pengaman, yang ketiga untuk meringankan kerja dari motor starter itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada motor starter.
Nah, motor starter ini digunakan untuk memutar pada bagian awal, yaitu memutar flywheel atau poros engkol pada pertama kali motor mau menyala ya. Nah, itu tadi bagian-bagian dari sistem starter sepeda motor. Nah, ini nanti ada rangkaian, jadi arusnya itu dari mana ke mana, seperti itu. Yang pertama itu arus dari baterai atau api itu menuju ke sekring. Jangan lupa baterainya dikasih massa agar menghasilkan rangkaian tertutup. Lah, arus dari baterai itu sudah sampai ke sekring atau sistem pengamannya tadi. Kemudian dari sekring menuju ke kunci kontak. Nah, arus itu sudah sampai ke kunci kontak. Kemudian kunci kontak menyalurkan ke switch starter. Nah, di sini tadi kan kunci kontak untuk memutus arus utama yang dari baterai ini ya. Nah, sedangkan switch starter itu untuk menghasilkan rangkaian terbuka dan tertutup pada rangkaian sistem starter. Kemudian arus sudah sampai switch starter menuju ke relay starter. Nah, di sini ada digambarkan lilitan ya, seperti itu. Menuju ke relay starter, kemudian relay starternya jangan lupa dikasih massa. Nah, di sini kan ada gambaran, di sini ada lilitan. Nah, apabila lilitan ini mendapatkan arus, maka dia akan bergerak ke atas, menyambungkan dua pin ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Untuk menggerakkan motor ini kan dibutuhkan arus yang lebih besar, maka kita mengambilkan dari sekring itu menuju ke relay starter yang bagian kanan ini. Nah, ini gambarnya masih terbuka ya, seperti ini. Kemudian arus sudah sampai ke bending. Kita tinggal membuat jalur atau menambahkan kabel ke motor starter, seperti ini. Motor starter itu agar biar menghasilkan rangkaian tertutup, maka ditambah dikasih massa seperti ini. Nah, untuk cara kerja relay starter ini sendiri, arus dari baterai ke sekring, kunci kontak, kemudian ke switch starter menuju ke relay seperti ini. Karena di sini sudah ada massa dan di relay starter ini kumparannya mendapatkan arus, maka dia akan bergerak ke atas dan menyentuh dua pin di atasnya ini. Maka arus yang standby di starter atau relay starter ini menyalur ke motor starter dan akhirnya motor starter bergerak. Seperti itu ya cara kerja dari sistem starter sepeda motor. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada